Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Nesfer ini di sini saya menjelaskan kembali tentang proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Belajar Online di Era COVID-19 terhadap Mental Mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari ini yaitu yang pertama, Coronavirus Disease 2019 atau yang disebut dengan nama lain COVID-19 menjadi permasalahan yang banyak menyoroti perhatian warga di seluruh dunia. Semenjak ditemukannya pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada akhir tahun 2019 kemarin. Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi secara global. Sebagaimana negara lainnya, Indonesia juga membuat kebijakan untuk seluruh lembaga pendidikan melakukan aktivitas secara online, tidak terkecuali seluruh sekolah dan universitas yang ada di Indonesia. Saya selaku penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Oleh karena itu, saya mengambil judul yaitu tentang pengaruh belajar online di era COVID-19 terhadap mental mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa saja kendala dalam menerapkan pembelajaran secara online? Yang kedua, kenapa pembelajaran secara online bisa mempengaruhi mental mahasiswa? Yang ketiga yaitu tujuan. Ya, tujuannya ada dua, yaitu yang pertama untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui dalam melakukan kuliah via online. Yang kedua untuk mengetahui apa penyebab kuliah online bisa mengganggu mental mahasiswa. Selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini ada dua. Yang pertama secara teoritis, yang kedua secara praktis. Secara teoritis, yang pertama penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu yang telah saya dapatkan selama masa perkuliahan. Yang kedua, untuk menjelaskan bagaimana dampak dari pembelajaran secara online terhadap mental mahasiswa selama masa pandemi ini. Sedangkan yang manfaat penelitian secara praktis, yaitu yang pertama bagi tenaga pengajar, bagi pemerintah, bagi peneliti lanjutan, dan bagi saya sendiri selaku penulis. Selain itu, penelitian ini juga dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian administrasi. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Di masa pandemi COVID-19 yang telah menyerang Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan aktivitas dari rumah saja, termasuk salah satunya adalah menginstruksikan untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah atau yang kita kenal dengan work from home. Hal ini juga juga berlaku bagi pembelajaran atau perkuliahan yang juga dilakukan dari rumah atau yang kita kenal dengan istilah daring. Hal ini bukan menjadi sebuah masalah bagi beberapa perguruan tinggi yang sudah memiliki sistem akademik berbasis daring. Namun, ini akan menjadi masalah jika perguruan tinggi tersebut belum memiliki sistem secara daring. Kuliah berbasis daring ini bertujuan memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa di Indonesia untuk dapat menikmati proses pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Adapun aplikasi yang digunakan selama pembelajaran online ini oleh para dosen dan mahasiswa di setiap tempat itu berbeda-beda. Pembelajaran online dilakukan pun di berbagai perguruan tinggi termasuk di Indonesia diminta untuk cepat beradaptasi agar lebih mudah dalam melakukan perkuliahannya. Dan mereka juga ditawarkan dengan berbagai aplikasi termasuk salah satunya adalah aplikasi Zoom. Namun faktanya khusus di Indonesia atau beberapa perguruan tinggi yang memiliki mirip permasalahannya, mereka merasa belum siap dalam menggunakan teknologi pembelajaran dengan sistem daring atau online ini. Bahkan dengan diterapkannya sistem ini, ditemukan ada beberapa mahasiswa yang terganggu mentalnya dan kejiwaannya, stres, dan tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan benar. Perubahan metode pembelajaran secara online dari klasik tatap muka gitu menjadi metode online mendapat berbagai reaksi dari mahasiswa. Waktu yang singkat, tugas yang banyak, jumlah kuota, kondisi sinyal, dan membuat mahasiswa berjibaku mempersiapkan semuanya dengan baik. Selain itu, diketahui juga program pembelajaran via online ini mempunyai hidden skill, yaitu kemampuan untuk menguasai teknologi dan menggunakannya secara benar. Di sisi lain, kebijakan penentuan sementara lembaga pendidikan dengan berbagai fasilitas pendukungnya dalam jangka pendek dan jangka menengah membuat banyak mahasiswa yang terdampak dari kebijakan tersebut, khususnya mereka yang tinggal di daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan daya dukung lainnya semakin memperluas kesenjangan digital. Sehingga dengan kesenjangan yang terjadi membuat mahasiswa menjadi terbebani dan mengganggu mental mereka. Terlebih tugas yang diberikan banyak dan jangka waktu pengumpulannya yang sebentar atau deadline-nya yang singkat. Selanjutnya itu kerangka pemikiran.
Yang pertama, pengaruh pembelajaran secara online di era COVID-19 terhadap mental mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Ini kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama tentang dampak pembelajaran secara online terhadap mental mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Yang kedua, kendala yang dihadapi selama pembelajaran secara online. Dan ini kita akan mencari solusi dari yang dua ini untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Selanjutnya itu hipotesis. Untuk hipotesisnya, yang H0-nya, pembelajaran secara online selama masa pandemi tidak mempengaruhi mental mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Untuk H1-nya, terdapat pengaruh yang positif terhadap mental mahasiswa selama pembelajaran secara online di masa pandemi di Universitas Negeri Padang. Sedangkan untuk H2-nya, terdapat pengaruh yang negatif yang ditimbulkan oleh pembelajaran secara daring kepada mental mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Selanjutnya itu uji validitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana untuk mengukur apa yang ingin diukur. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes tersebut. Suatu tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya tes tersebut sebagai tes yang memiliki fasilitas rendah. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas berasal dari kata reliability yang merupakan keajengan mengukur suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang atas pertanyaan adalah konstan atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu tes merujuk pada suatu derajat stabilitas, konsisten, daya prediksi, dan akuransi. Pengukuran yang memiliki variabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dan pengolahan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Ini ada beberapa cara. Yang pertama melalui kuesioner. Kuesioner atau angket adalah teknik mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden, biasanya secara tertulis. Kuesioner digunakan ketika peneliti ingin mengetahui persepsi atau kebiasaan suatu populasi berdasarkan responden. Yang kedua yaitu studi pustaka. Teknik pengumpulan data yang juga banyak digunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka mengumpulkan data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Selanjutnya yaitu dengan cara wawancara. Wawancara digunakan dengan cara tanya jawab dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Selanjutnya itu observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan lewat pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek peneliti untuk diamati menggunakan panca indera. Dalam menggunakan cara ini, peneliti dapat menggunakan catatan atau rekaman. Mungkin hanya sekian dulu presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.